Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ra'yunuha dan ini merupakan cerita dari teman kelompok saya yaitu Alia Ulfiatu Rizky yang memiliki pengalaman dalam culture perusahaan. Karena Mbak Alia sendiri memiliki kendala berupa mikrofon yang rusak, jadi saya yang mewakilkan untuk membagikan pengalamannya. Saya akan bercerita dengan tetap menggunakan sudut pandang orang pertama atau sebagai Mbak Alia itu sendiri. Pada tahun 2017 adalah kelulusan sekolah menengah saya. Karena pada waktu itu perekonomian keluarga sedang lemah, jadi saya memutuskan merantau untuk mencari pekerjaan. Singkat cerita, alhamdulillah saya lulus tes interview dan diterima di sebuah perusahaan. Pengalaman pertama yaitu pengalaman kerja di industri komponen otomotif. Ketika saya lulus SMK di tahun 2017, kala itu saya telah dinyatakan karyawan di PT SAMI atau Semarang Autocom Manufacturing Indonesia yang merupakan grup Yazaki Corporation dari Jepang yang menghasilkan kabel-kabel berkualitas untuk merek mobil-mobil ternama. Selama 1 tahun bekerja di pabrik sana, saya merasakan ritme kerja yang luar biasa. Bekerja dengan standar tinggi dan kecepatan proses yang luar biasa, karena sebagai operator, semua produk dihasilkan dalam hitungan detik. Selain itu, jam istirahat yang dibagi mengharuskan setiap operator gesit dan pandai mengatur waktu. Tak ada Superman kala itu, yang ada hanya super tim karena satu produk akan dihasilkan rata-rata oleh belasan operator. Ingat betul untuk hanya buang air minum, ingat betul hanya untuk buang air atau minum saja harus memperhatikan waktu. Semua pekerjaan mempunyai tantangan dan resikonya. Bukan hanya itu, bekerja di sana saya belajar untuk membentuk pribadi yang disiplin, menjaga kebersihan, dan mengenal teman dari berbagai daerah merupakan pengalaman yang menyenangkan. Pegawai yang tetap ramah dan menyenangkan, gaji yang selalu tepat waktu, dan gajian overtime yang selalu dahsyat. Cukup 1 tahun saya bekerja di sana, berhubung tidak ada nominasi untuk lanjut kontrak, maka saya dilepas. Beruntung kala itu banyak rekan menasihati saya untuk masuk sekolah kembali. Mengingat bentuk tubuh yang terbilang mungil, cukup dipertanyakan akan kuat hingga kapan bila harus bertahan. Mendapat masukan dari mereka, saya pun memantapkan untuk kuliah. Dengan background SMK jurusan RPL, ada yang menyarankan untuk ambil jurusan ilmu komunikasi lah. Katanya sayang kalau saya basic di jurusan komputer harus banting setir atau mulai dari nol. Tapi tidak, saya tak ingin kembali terpenjara dalam sistem yang monoton. Saya ingin yang lebih berwarna dan beda daripada yang lain. Dan pastinya saya kuliah yang tidak memiliki orang tua. Entah dapat bisikan dari mana, tiba-tiba ambil kelas karyawan. Satu kata yang sebelumnya sama sekali tak pernah terlintas di otak saya. Satu hal yang baru dan menurutku itu keren. Benar saja, tanpa bekal yang cukup, saya menetapkan untuk kuliah sambil bekerja di Universitas atau Institut Teknologi Bisnis Semarang dengan jurusan manajemen, salah satu kampus yang tak pernah terlintas dalam benakku. Selepas mendaftar kuliah, saya pun bergegas untuk mencari pekerjaan. Mengingat kuliah yang diambil kelas karyawan, singkat cerita saya bekerja di pabrik kembali. Kemudian pengalaman kedua yaitu pengalaman bekerja di perusahaan kosmetik. Kali ini bukan menjadi operator, tapi bergabung dengan tim PPIC atau Production, Planning and Inventory Control di PT Victoria Care Indonesia, sebuah perusahaan kosmetik yang ada di kawasan industri Candi Semarang. Selama hampir 3 tahun di sana, saya mengalami fase yang berbeda. Suasana kerja yang bisa santai, juga serius, teman kerja yang asik dan seru, atasan pun bisa membaur dengan bawahannya untuk ikut canda gurau, adanya briefing tiap minggu. Selain itu, diskusi antar karyawan sangat nyaman karena terbuka dan tidak ada indikasi senioritas dalam divisi. Tapi yang jadi masalah kadang-kadang banyak permintaan urgent yang membuat kurang maksimal, tetapi masih bisa diatasi dengan berkomunikasi lebih dengan pihak terkait untuk dijelaskan lebih detail. Nilai-nilai positif yang saya ambil di PT Victoria Care Indonesia Tbk adalah mengenal budaya kekeluargaan yang melekat baik dalam lingkungan kerja. Demikian dari kelompok kami, yaitu kelompok 12, lebih kurangnya mohon maaf. Akhir kata, masing-masing budaya memiliki karakteristik dan keunikannya, maka dari itu sedikit banyak bisa kita ambil manfaat di dalamnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Barokah dari kelompok 12. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok untuk menceritakan pengalaman cross culture selama di asrama PPKU IPB. Tahun 2019, tepat saya lulus dari SMA, kemudian saya melanjutkan studi saya ke IPB University. Tak pernah terpikirkan oleh saya untuk masuk ke universitas tersebut. Saya hanya mengikuti kebanyakan dari cutting saya yang melanjutkan kuliah di sana. Dan alhamdulillahnya saya diterima melalui jalur SNMPTN. Inilah awal kehidupan asrama saya dimulai. Menjadi hal wajib bagi mahasiswa IPB tahun pertama untuk tinggal di asrama. Tujuannya agar kami saling bertoleransi dan saling menghargai di atas semua perbedaan yang ada. Mahasiswa IPB tidak hanya berasal dari Jabodetabek yang kebanyakan diceritakan, tetapi dari berbagai provinsi di Indonesia, mulai dari Sumatera hingga Papua. Inilah yang menjadi salah satu kenapa wajib bagi kami untuk tinggal di asrama. Asrama di IPB dibagi menjadi dua, khusus perempuan yang terdiri dari 5 asrama dan laki-laki juga terdiri dari 5 asrama. Kebetulan saya tinggal di asrama A5. Awal tinggal di asrama pernah merasa tidak nyaman, walaupun fasilitas yang disediakan lebih dari kata cukup. Untuk pertama kalinya saya tinggal jauh dari orang tua, harus tinggal mandiri dan merantau. Di asrama A5 terdiri dari 5 lantai, di mana setiap lantainya terdiri dari 20 kamar dan dibagi menjadi 2 lorong, yaitu lorong A dan lorong B, di mana saya tinggal di lorong 3A. Di lorong 3A ini dihuni oleh berbagai mahasiswa dari berbagai daerah, ada yang berasal dari Garut, Bengkulu, Padang, bahkan Bogor. Hal tersebut menjadi tantangan di mana saya harus hidup berbaur dengan orang asing di dalam sebuah ruangan. Awal bertemu kami sangat malu untuk berkenalan, namun berawal dari hal tersebut rasa kekeluargaan muncul karena kami merasakan hal yang sama, yaitu jauh dari rumah. Berawal dari hal tersebut saya mulai mengamati berbagai perbedaan, mulai dari gaya berbicara, pola duduk, cara makan, cara berpakaian, dan lain-lain, yang hal tersebut terlihat bahwa kami memiliki perbedaan, namun kita harus tetap saling bertoleransi satu sama lain. Hari demi hari terus berganti, kami pun semakin akrab, dan sudah tidak malu-malu lagi bagi kami menunjukkan sifat yang sebenarnya. Sudah menjadi hal biasa bagi kami berkumpul hanya untuk sekedar membahas keluh kesah perkuliahan, makan bersama, hedon bersama, dan berbagai kegiatan yang diwajibkan oleh asrama. Dan hal yang paling menonjol dari pengalaman saya selama tinggal di asrama yaitu ada satu mahasiswa internasional yang bahkan mau tinggal di asrama A5, padahal sudah tersedia asrama tersendiri untuk mereka mahasiswa internasional, di mana mahasiswa tersebut sangat friendly, care, bahkan tidak malu untuk menyapa terlebih dahulu. Dari hal-hal tersebut saya belajar, walaupun kami berasal dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada yang berasal dari luar negeri sekalipun, ternyata kami memiliki berbagai macam perbedaan, sehingga saya bisa lebih menghargai orang lain, menjunjung toleransi, dan menghormati orang lain. Karena tinggal di asrama bukanlah hal yang mudah di awal-awal, namun karena sebuah kewajiban, saya sangat senang bisa merasakan tinggal di asrama, meskipun kami harus dipulangkan di awal tahun 2020 karena pandemi COVID-19, namun pengalaman tersebut sangat mengesankan dan membekas sehingga tidak mudah untuk dilupakan. Sekian pengalaman yang dapat saya sharing, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bilna Putri Buana. Saya perwakilan dari kelompok 12. Di sini saya akan menceritakan pengalaman cross culture saya selama saya di kampung Inggris Pare. Pada tahun 2018, tepatnya setelah lulus SMA, saya memutuskan liburan dan belajar bahasa Inggris di Brilliant Kampung Inggris. Di sana saya belajar selama 1 bulan. Saya tinggal di camp 22 yang sudah disediakan oleh Brilliant Kampung Inggris. Dalam satu kamar diisi oleh 8 orang yang tidurnya itu di sana berhimpitan. 7 di antaranya adalah anak lulusan SMP yang dari Madura. Mereka itu rombongan. Sedangkan dalam satu camp ada beberapa yang berasal dari Magetan, Peta, Sidoarjo, Lampung, dan berbagai daerah lainnya. Akan tetapi saya kelasnya di Brilliant Kampung Inggris satu kelas dengan orang yang dari Batak, yang sama dari camp 22. Dia seorang mahasiswi.
awal diperkenalkan sama semua orang yang di camp tersebut yang dari berbagai daerah tadi. Karena saya sebelumnya belum pernah pergi keluar kota lama dan sendirian, awalnya saya malu dan takut ketemu orang banyak yang berbeda daerah. Akan tetapi setelah jalan 2 minggu, saya sudah bisa beradaptasi dengan lingkungan orang yang berbeda daerah. Selama mengikuti kelas pilihan kampung Inggris, saya pulang pergi ke camp bersama mahasiswi yang dari Batak tadi. Akan tetapi ketika mengikuti kelas di pilihan kampung Inggris, di sana juga bertemu, mengenal, dan berkomunikasi dengan teman-teman satu kelas yang juga berbeda daerah. Ketika berkomunikasi dengan teman-teman di sana menggunakan bahasa Indonesia. Setelah saya mengenal berkomunikasi dengan mahasiswi Batak, awalnya menurut saya dia itu orang yang berbicara kasar, berbeda dengan orang Jawa yang ramah dan halus. Tapi ternyata persepsi saya salah. Setelah saya mengenal dia, mahasiswi Batak, menurut saya seseorang yang tanpa basa-basi dan langsung pada tujuan. Dia juga ramah, bersahabat, dan berbicara pun tidak terlalu keras. Pernah suatu ketika saya makan bersama dengan dia. Di Kediri makanan bercita rasa pedas, asin, manis. Sedangkan di daerahnya asalnya makanannya bercita rasa pedas. Awalnya dia menganggap makanan di daerahnya itu jauh lebih enak dibanding dengan yang ada di Kediri. Tetapi lama-kelamaan setelah jalan beberapa minggu, akhirnya dia juga bisa beradaptasi dengan makanan-makanan yang ada di Kediri. Walaupun dia awalnya merasa tidak cocok dengan makanan yang ada di Kediri, dan dia akhirnya cocok dengan makanan yang ada di Kediri. Selain itu, dalam forum diskusi, kelas kelompok pernah mengalami miskomunikasi karena penggunaan bahasa dan beda pendapat dalam forum diskusi. Akan tetapi tidak menimbulkan konflik, hanya beda pendapat saja. Karena antar mahasiswi Batak dan dari beberapa orang yang berbeda daerah lainnya saling menghormati dan memahami budaya dari setiap daerah berbeda, akhirnya dapat hidup rukun selama mengikuti kelas di pilihan kampung Inggris Pare. Dari pemahaman tersebut, saya merasakan perlunya pemahaman lintas budaya sehingga perbedaan itu tidak menjadi persoalan atau kesalahan bagi pihak yang terlibat. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Baik, perkenalkan dulu, kami kelompok 11 dari Studi Independen Bersertifikat Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Di sini kami ada 11 orang. Yang pertama ada Kak Amelia Yusfi Rahmawati dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu ada Kak Yeni Novitasari dari Universitas Diponegoro Semarang. Lalu ada saya, Nisana Putri dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Lalu ada Kak Lani Setianingrum dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang juga. Lalu ada Kak Yohana Yuwentia dari Universitas Katolik Sugio Pranoto Semarang. Lalu yang keenam kita punya Kak Pratista Widyatna dari Politeknik STIA Lan Bandung. Lalu ada Kak Lavita Rila Puri Rahayu Febriana dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Lalu ada Kak Peresa Dwiki Syahputra dari Politeknik Negeri Semarang. Kak Diahayu Puji Lestari dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Ada Kak Yeni Yesin dari Universitas Diponegoro Semarang. Lalu ada Kak Titi Sari Puspita Dewi dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi hari ini kami dari kelompok 11, kami mau membagikan cerita kami, pengalaman kami tentang cross culture yang pernah kami rasakan nih selama kami kuliah atau selama beberapa tahun ini. Oke, di sini teman-teman ada yang punya pengalaman cross culture yang mau cerita duluan? Siapa gitu? Boleh aku, Mbak? Boleh. Monggo cerita dulu. Oke, jadi sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya izin cerita ya teman-teman.
sebelumnya saya berasal dari Wonogiri. Saya kuliah di Semarang, dan di Semarang saya bertemu dengan banyak orang. Nah, orang-orang itu tentu saja juga teman-teman alami kan dari berbagai asal kota gitu. Dari Jakarta, terus dari Bogor, Sumatera, Papua, Sulawesi, kayak gitu kan. Dan mungkin teman-teman juga mengalami juga. Nah, di situ karena saya orang Jawa Tulen, dan tentu saja apa ya, ngomong terkait aku, kamu, atau bicara tentang kesopanan ini dijunjung tinggi banget gitu. Nah, ketika di situ tuh saya sering mendengar teman-teman yang asalnya dari Jabodetabek itu tuh ngomongnya lo gue gitu. Dan di situ saya mendengarnya kayak, apaan sih, kasar banget gitu. Karena sekali lagi saya tekankan bahwa saya ini orangnya Jawa Tulen, dan di waktu pengalaman saya SD, SMP, SMA, saya terbiasa memakai aku kamu, yang mana eh, perkataan atau panggilan lo gue ini tuh nggak masih asing gitu di telinga saya. Nah, di situ saya merasa kayaknya ini bukan tipe-tipe temen aku deh, kayak gitu, gini-gini. Tetapi setelah beberapa lama saya tinggal di Semarang, saya menyadari bahwa eh, perkataan lo gue ini merupakan salah satu budaya yang emang udah berkembang di Jabodetabek sana gitu. Jadi perkataan lo gue ini bukan merupakan apa ya, eh, pergaulan yang bisa yang kalau dari aku sendiri mungkin awal-awalnya nganggep ini tuh suatu hal yang salah, terus kasar kayak gini, tetapi ini tuh merupakan bagian dari budaya mereka, orang-orang Jabodetabek seperti itu. Nah, mungkin dari pengalamanku tersebut, teman-teman ada yang bisa ngasih ide, saran, atau apapun itu, mungkin bisa dipersilakan. Mantep sih ceritanya. Kamu jadi ini berarti temanmu dari Jabodetabek banyak banget ya? Ya nggak banyak-banyak Ada nih, banget, tapi ada sih, ada gitu. ada ya. Menurut kamu serunya gimana sih keberbedaan culture itu? Gimana, Mbak? Mohon maaf. Serunya gimana? Serunya perbedaan culture itu serunya menurut kamu di mananya sih? Terlepas dari perkataan lo gue tadi ya, sebenarnya dari apa, perbedaan asal kota gitu. Aku yang dari Wonogiri, terus teman-temanku yang asalnya dari Jabodetabek tuh aku bisa kenal, oh kalau orang Jakarta tuh perkataan kayak gini dianggap biasa ya, kayak gini. Terus apa ya, aku bisa kenal budaya mereka juga. Ya ininya seru juga sih kayak gitu. Dan apa ya, dari Jabodetabek mereka tuh orangnya kayak santai gitu loh. Kalau dari aku kan kesannya kayak malu-malu gimana gimana gitu, tapi dari mereka tuh orang-orangnya santai-santai gitu. Jadi kalau dari aku yang mungkin pas pertama orangnya tuh agak introvert gitu, jadi kenal sama mereka agak lumayan menyenangkan seperti itu. Oh gitu, mantep. Keren-keren nih pengalamannya, keren. Oke. Dari teman-teman yang lain ada yang mau nanggepin? Oke, nggak ada. Oke. Udah keren nih Kak Yeni. Oke. Makasih banget buat ceritanya, makasih banget buat pengalamannya nih yang udah di-share ke kita nih. Oke. Terus, mantap. Oke, selanjutnya siapa yang mau cerita duluan nih? Habis Kak Yeni, siapa yang mau cerita? Saya boleh, Kak? Boleh. Silakan. Terima kasih. Malam teman-teman semua. Saya ingin cerita pengalaman saya tentang crash culture. Saya berasal dari Kota Pekalongan. Saat ini saya kuliah di Semarang. Pengalaman saya itu saat awal masuk kuliah di Unika Sugio Pranoto Semarang, terdapat ada perbedaan bahasa nih. Contohnya di Semarang itu kata tepa itu berarti tepa tempat makan. Sedangkan di kota saya sendiri itu tepa itu berarti tempat makan. Nah, itu dari situ saya belajar kalau ternyata di kebudayaan itu membuat saya tuh untuk berbicaranya dengan hati-hati karena takut orang lain tuh salah tangkap. Begitu. Terima kasih. Wih, mantep nih Kak pengalamannya. Ada yang mau nanggepin mungkin?
Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafreza dari Politeknik di Semarang, asal Kudus. Dan kali ini mau cerita tentang pengalaman saya saat kultur. Ya, waktu itu pas SMA itu sekolahku ini kedatangan 2 tamu dari luar negeri saat program ISEC. Yang satu dari Ceko pas kelas 1-nya, dan yang kedua itu dari Jerman. Nah itu selama 1 bulan, tapi aku lebih fokus ke yang Jerman karena 2 tahun, 2 kali ketemu. Saat itu dia itu menerangkan tentang sikap-sikapnya. Oh, kebetulan namanya itu Kang Mac ya. Kalau panggilnya Kang Mac. Terus itu dijelasin kalau sifat-sifatnya kok gimana, orang luar negeri, orang Jerman kok gimana. Nah, itu tak ambil pelajarannya itu orang Jerman itu kuat, stamina-nya kuat banget ya. Dia itu kalau mau datang dari penginapnya kan di rumah guruku, dan jaraknya itu berapa kilo itu naik sepeda kayu sekitar berapa menit ya, 30 menit pas 1 jaman ngayuh untuk sepeda kuat banget ya. Terus hobinya itu kan di Kudus ada Gunung Muria, itu senangannya aku naik turun gunung gitu. Terus saya hebat banget ya, kok kuat banget naik gunung berkali-kali ya. Terus itu pelajaran yang kedua itu yang aku dapat dari Kang Mac itu, kan di Indonesia ini saat umur sudah menginjak 25 kalau yang perempuan, atau 30 kalau laki-laki itu sudah alarm merah ya. Kalau udah nikah gimana? Nah itu dari pertanyaan tangga, pertanyaan sebarang lah. Terus gitu itu, kalau orang Jerman itu beda. Orang Jerman itu enjoy aja. Kalau lebih dari 35 ya nggak berikah ya los. Kalau yang perempuan juga gitu los gitu, nggak nganu. Nah itu sangat kontras sekali dengan Indonesia gitu. Karena Indonesia kan itu benar-benar diurusi tangga-tangganya, kok ada nikah itu. Kalau di Jerman itu nganu banget ya. Nganu apa ya, udah diurusi sama tangga-tangganya. Nah, terus itu pelajaran yang ketiga yang aku dapat dari Kang Mek itu adalah cara menghargai waktu. Rata-rata orang Indonesia itu kalau mau ada ketemuan, kalau OTW itu aja masih di rumah ya. Nah itu kalau Kang Mek itu kalau dia janji jam berapa, sebelum berapa menit sebelum jam itu harus datang, harus sampai. Jadinya itu apresiasi waktunya itu sangat bagus sekali daripada orang Indonesia. Karena orang Indonesia kadang OTW itu ya setengah jam baru sampai, setengah jam, 1 jam, ada yang nggak datang. Jadi menepati waktunya itu sangat beda jauh ya. Ya terus pada nganunya itu Kang Mek itu sayangnya pas akhir tuh aku nggak begitu nggak begitu banyak bicara sama Kang Meknya. Soalnya nggak berani, bahasa Inggrisku kan nggak begitu lancar sih. Tapi itu penyesalanku yang cukup besar pada waktu itu. Dan dari itu aja sih kayaknya yang bisa aku sampaikan. Oke, mantap banget nih pengalamannya dari Kak Reza nih. Ada 3 pelajaran ya Kak ya, ternyata ya yang bedain culture-nya orang Jerman sama orang Indonesia tuh ternyata beda banget ya Kak ya. Iya, ya beda jauh sangat itu. Oke, mantap banget. Teman-teman nih, yang lain ada yang mau nanggepin atau mau kasih apresiasi apa mungkin buat pengalamannya Kak Reza gitu? Kak Riza, kalau orang sana tuh postur tubuhnya lebih besar apa biasa aja? Apa sama aja gitu kayak orang Asia? Ya untuk Kang Mek itu ya tingginya tinggi banget lah. Kalau kan tinggi kan 166, itu hampir aku sepundaknya, lebih bawah sedikit lah, seadanya kita tinggi banget. Terus bulunya banyak bulunya gitu.
beda banget sama orang Indonesia. Orang Indonesia kan pendek-pendek, ya pendek terus itu rambutnya hitam rata-rata. Kalau itu orang Jerman itu tinggi-tinggi, rambutnya warnanya merah-merah gitu. Kok terus pangling aku malah kayak gitu. Orangnya beda banget ya kayaknya. Kayak gitulah. Oh, berarti emang bener ya. Jadi jaraknya beda gitu jauh ya. Terus kalau misalnya ngobrol juga bahasa Inggris gitu. Untungnya Atau Kang mereka Met itu Indonesia. untuk kan Kang Met itu di medias ditengahi oleh peserta apa itu dari Isaac-nya orang Indonesia satu, jadi kalau kita ngomong ya bisa terjemahin sama Kang Mas nganunya Isaac-nya. Kalau udah ada ya kita pakai bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya mahir kok orang Jerman itu. Kan belajar sih. Tapi ya masalahnya akunya pribadinya sendiri tidak berani karena kalau salah gimana malu-maluin gitu loh. Oh, oke. Cukup penasaran aku. Oke, mantap nih. Teman-teman lain ada yang mau kasih tanggapan lain atau sudah cukup nih? Cukup. Sudah ya. Oke. Selanjutnya ada lagi yang mau sharing pengalamannya cross culture gitu mungkin. Oke, Kanesha, aku izin untuk sharing ya. Jadi perkenalan dulu, mungkin aku Pratista, asal aku dari Kebumen. Aku kuliah di Bandung, ya baru pertama kali keluar kota ya ke Bandung gitu. Jadi kayak rada-rada kaget waktu ke Bandung kok. Dan di sana kan kayak kita udah beda gitu. Kalau aku tuh Jawa gitu, Jawa Ngapak, Kebumen gitu kan. Kalau sana tuh Sunda gitu. Jadi beda lah untuk budayanya pastinya. Yang pertama kali tuh sebenarnya tadi kayak ini yang lo gue, tapi itu lebih ke yang anak Jaksel gitu deh. Tapi kalau misalnya yang Sunda tuh ya kalian tau lah kayak aing mana kayak gitu, itu tuh tapi sebenarnya kasar, tapi nggak tahu kenapa yang mereka bukan ajarin sih, yang mereka terapin tuh yang rada kasar-kasar gitu. Terus kayak ada pertukaran budaya juga, kayak mereka juga penasaran sama budaya aku, kayak ngapa kayak gimana sih, kan pernah ada ya filmnya, kayak pernah ada acaranya di Trans 7 gitu yang ngapak-ngapak gitu, terus mereka kayak bercanda-bercanda kayak ih nyong kencot kayak gitu. Jadi ada kayak timbal balik kayak gitu. Untuk dari segi bahasanya emang beda, tapi ada juga yang beberapa bahasa tuh yang sama kayak kudu atau pokoknya ada lah bahasa yang emang sama dan sama-sama dimengerti gitu. Tapi ada juga yang beda, kayak misalnya kalau di sini di Jawa tuh gedang tuh pisang kan, kalau di sana tuh pepaya gitu. Terus ada juga beberapa kata-kata yang sebenarnya biasa tapi bagi orang Jawa tuh nggak biasa gitu. Terus dari segi makanannya, di sana tuh semua ada. Kayak mungkin emang pusat kotanya banget gitu. Di sana tuh semuanya ada. Kalau di sini kan kalau udah lebih dari jam 9 malam gitu ya, itu udah kayak ya udah sepi gitu. Kalau di sana tuh yang namanya kafe ataupun tempat makan tuh bisa sampai jam 2 malam tuh masih buka, masih rame gitu, masih benar-benar ya mereka pada buka gitu. Terus untuk makanan juga rasanya pasti beda banget, pokoknya harganya juga beda ya, ada perbedaan teman-teman. Terus untuk apa lagi ya, budaya malam, pokoknya di sana tuh budaya malamnya tuh kayak bikin kaget orang Jawa. Kalau aku karena kayak baru keluar dari kota Kebumen, pernah sih maksudnya, tapi masih di Jawa kayak ke Jogja, ke Dieng kayak gitu, itu masih bisa diterima. Tapi kalau di budaya Bandung tuh kayak lah kok ini orang gini kayak gitu, kayak banyak
banyak banget lah yang dikaget-kagetin dari situ gitu. Kurang lebih kayak gitu sih teman-teman. Terus kayak khususnya dari pergaulannya. Kalau misalnya menurut versinya aku, karena jadi anak kos gitu ya, dari pergaulannya tuh kalau misalnya nggak bisa jaga pergaulan ya kebawa dan pasti uangnya habis gitu. Itu aja sih Kak Nesya dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang nanggepin dan penasaran sama budaya Sunda. Mau tanya tuh, Boleh. banyak kan Mbak Pradita kan ngapa itu sama teman-temannya itu sering diperjadain kayak gini, coba bicara ngapa gitu. Iya. Terus itu perasaannya gimana kalau gitu terus gituin terus? Iya sih, sering dibercandain kayak gitu. Kayak misalnya aku tuh satu kelas tuh cuman ada 2 orang Jawa dalam satu kelas paling 30 orang. Itu tuh ya sering digituin kayak, ih ngomong Jawa ini, kalau misalnya ini bahasa Jawanya apa kayak gitu. Sering kayak gitu. Terus tapi sana juga ngajarin kayak ini bahasa Sundanya ini. Jadi ada timbal balik. Oh gitu ya, makasih deh. Oke, mantep ya. Ternyata cross culture nggak cuman kayak yang diceritain sama Mas Reza aja nih. Ternyata kita juga ada nih cross culture antara sama-sama orang Indonesia. Tapi kan kita Indonesia ini kan luas ya. Kita beda-beda suku, beda-beda tempat tinggal. Dari ceritanya Kak Yeni, dari Kebumen, terus ke Semarang ketemu orang Jabodetabek, terus ceritanya Kalani, dari Pekalongan ke Semarang itu juga beda banget. Terus ini ceritanya Kak Pratista, dari kotanya dia ke Bandung. Ternyata budaya kita tuh beda-beda dan ternyata banyak banget ya yang bisa dipelajarin dari budaya orang-orang di sekitar kita. Oke, kalau aku mau nambahin boleh nggak nih teman-teman? Boleh banget Kak Nesya. Boleh. Oke, jadi aku cerita ya. Ini, aku tuh dulu pernah kerja freelance di wedding organizer. Nah, di situ aku tuh pernah ketemu klien dari luar negeri. Entah kenapa kok aku yang disuruh untuk nanganin mereka, klien tamu dari luar negeri. Takut dong. Kita juga di sini kan bahasa Inggrisnya pas-pasan ya. Cuman belajar bahasa Inggris waktu SMA doang. Di sekolah doang kan belajarnya. Disuruh ngomong langsung sama native speaker. Pasti kan bingung ya, pertama pasti nervous banget. Tapi begitu aku jalanin di sana, ternyata itu orang-orang luar itu ternyata lebih welcome. Bahkan kalau kita ngomong salah grammar, salah pronunciation, mereka tuh biasa aja loh, nggak seheboh orang sini Kak. Kamu tuh salah yuk, ngomongnya tuh kamu salah tahu gini-gini bla bla bla. Ternyata mereka tuh biasa aja, mereka tuh ramah banget, mereka tuh welcome banget. Nah di situ tuh aku belajar, jadi kayak oh ternyata kita tuh nggak perlu sih buat takut-takut yang namanya belajar, mau belajar ngomong, kita mau belajar berkomunikasi sama orang luar dan lain-lain dan bla bla bla. Ternyata karena mereka itu tidak seperti pemikiran kita, mereka itu ternyata sangat welcome dengan kita dan mereka itu sangat bangga loh ternyata kalau kita itu bisa belajar bahasa mereka dan mereka bisa belajar bahasanya kita. Aku waktu di sana itu mereka tuh berkali-kali loh minta aku untuk ngajarin bahasa Indonesianya ini tuh apa sih? Bahasa Indonesianya ini tuh apa sih? Kalau mau ngomong thank you, ngomong terima kasih, misalnya ngomong ini pakai bahasa Jawa tuh gimana sih ke mamanya, mempelainya. Tuh. Kan kayak keren banget gitu loh. Mereka tuh ternyata walaupun sudah berumur, ternyata tuh mereka budayanya untuk mau belajar itu nggak hilang. Mereka selalu mau terus untuk belajar. Terus, kalau dari sisi kliennya ya, ternyata tuh mereka tuh orang-orangnya lebih enjoy.
mereka nggak banyak menuntut ternyata. Bahkan aku diceritain salah satu pengalaman pribadinya mereka waktu mereka nikah. Bahkan mereka itu setelah selesai acara pemberkatan, mereka itu langsung copot baju, pakai baju yang nyaman. Bayangin deh, coba kalian nikahan, terus tiba-tiba yang mempelai pria kalian itu langsung ganti pakai kaos basket. Gimana? Bingung nggak? Kalau di sini kan pasti mereka tetap pakai jas atau pakai kebaya atau pakai apa. Ternyata budaya santainya tuh beda banget sama kita. Terus apalagi ya? Dan mereka tuh lebih appreciate loh sama kita orang dari Indonesia. Aku pun yang ngomong yang kebata-bata, yang ngomongnya patah-patah, yang ngomongnya jelek banget itu tuh aku dipuji-puji loh dari situ. Bahasa Inggris kamu bagus banget, kamu keren deh bisa bahasa Inggris. Padahal aku sendiri ngerasa kalau bahasa Inggrisku tuh kurang banget. Ya dari situ tak ulangin lagi ya. Kita nggak usah sih, menurutku nggak usah takut untuk mencoba hal-hal yang baru atau mau belajar bahasa-bahasa yang baru, komunikasi dengan orang yang baru. Itu sih. Karena ya tadi kalau kita hubungin sama pelajaran sebelum-sebelumnya ke GNIK, tadi sih kayak kepercayaan diri, self efficacy kita harus bangun itu dulu. Kalau sebenarnya kita mampu, jangan sampai kita itu takut untuk melangkah duluan, malah nggak bisa kita dapat kesempatan untuk komunikasi dengan tadi teman-teman dari culture yang lain gitu. Kalau dari aku pengalamanku gitu sih. Kalian ada tanggapan apa gitu mungkin mau tanya atau apa? Keren sih pengalamanmu, Nes. Keren toh, mantap toh. Berarti itu semuanya tuh dari diri kita sendiri ya. Orang di sana ide-ide aja, berarti saya sendiri yang agak ketakutan. Iya. Iya benar. Jadi kalau sebenarnya sih nervous tuh kan dari kita ya. Kalau kita nggak nervous sih sebenarnya kita bisa explore lebih banyak loh. Belajarnya sih di situ sih. Ya, kita cari orangnya sendiri sih. Iya. Oke, ada tanggapan lain? Ada yang mau cerita lagi? Sudah cukup teman-teman? Cukup Mbak dari aku. Oke, aku wrap aja ya. Aku kasih kesimpulan. Oke. Aku kasih kesimpulan dari diskusi kita hari ini. Kalau menurutku cross culture itu berarti sangat-sangat penting nih. Kita bisa memperkaya kebudayaan kita. Kita bisa memperkaya pengetahuan kita dari kebudayaan-kebudayaan yang berbeda dari teman-teman kita di sekitar kita, klien, teman, dosen mungkin, guru, atau orang yang nggak kita kenal, seperti itu. Misalnya kita tadi dari ceritanya Mas Reza nih, kita bisa nih sebagai orang Indonesia kita belajar gimana sih caranya untuk kita itu lebih atur waktu seperti teman kita dari orang Jerman tadi. Itu kan culture yang beda nih sama kita, yang budayanya biasanya ngaret nih, budayanya ngaret. Kita belajar, ternyata kalau kita mau sukses kita harus tepat waktu. Terus next lagi kita belajar supaya kalau kita mau ngomong apa, itu kita pikir-pikir dulu. Enggak semua orang itu kebudayaannya sama dengan kita. Dan ternyata beda budaya itu beda bahasa juga. Kayak tadi Kalani cerita, ternyata Lepak di Pekalongan sama di Semarang beda tuh artinya, ya kan? Itu kita di situ kita harus belajar lagi, kita tata dulu kita mau apa sebelum kita sampaikan ke orang lain. Terus dari Kak Pratista, aku belajar banget dari Kak Pratista, ternyata kebudayaan kita itu harus kita kita kasih tunjuk ke orang lain. Enggak semua, atau jangan minder dengan kebudayaan kita. Misalnya kalau kita dari tempat lain, kita
di situ minoritas dan lain-lain, ternyata orang-orang di luar sana tuh ini loh, mereka tuh ingin tahu, mereka tuh ingin tahu gimana sih kebudayaan kita, dan tentu saja kita harus ngajarin yang baik-baik ke mereka, karena tahu sendirilah nanti bisa-bisa kita dicap buruk sama orang lain dan lain-lain. Terus kita juga harus menghargai kebudayaan dari teman-teman di sekitar kita, dan kita juga di situ kita juga harus mau belajar, jangan kita minder sendiri, kita takut sendiri. Ternyata kalau kita berani explore di sana, ternyata orang-orangnya tuh asik-asik loh, kita bisa menempuh social life yang lebih bagus lagi daripada cuman kita diem-diem aja di satu tempat. Terus dari ceritanya Kak Yeni nih, tadi yang ceritanya yang tadi logo-logo itu kan ya, di situ aku belajar gini sih, ternyata kebudayaan orang itu beda, jadi kita tuh harus saling sama-sama menghormati. Yang sopan di kita belum tentu sopan di tempat orang lain. Jadi kita sebelum bertindak, sebelum berkata-kata, kita harus pikir sekali lagi, 2 kali, 3 kali, terus baru kita jalanin. Supaya apa sih? Kita juga nggak mempermalukan budaya kita sendiri. Menurut aku seperti itu. Yang terakhir, note aku buat teman-teman, 1, walaupun kita beda budaya, jangan takut untuk berkomunikasi, jangan takut untuk membangun hubungan dengan orang lain. Kita berinteraksi, kita makhluk sosial, kita harus bikin jaringan sebanyak-banyaknya, sebesar-besarnya untuk membangun social networking kita. Supaya apa sih? Kita nggak ketinggalan. Semakin banyak social networking kita, semakin kaya pengetahuan kita. Semakin maju, semakin kompeten. Indonesia makin oke. Itu kesimpulan aku, teman-teman. Ada yang mau nambahin mungkin? Paling tambahin toleransi sih Kak, kita harus nanemin ke diri sendiri terkait toleransi, khususnya budaya yang beda-beda gitu, biar nggak cocok gitu. Oke, betul banget, toleransi, kita harus saling menghormati satu sama lain ya teman-teman ya, jangan kita judge orangnya, lu orang ini jelek misal, atau kamu nih orang sini galak, kamu orang sini nih lambat, nggak boleh gitu ya teman-teman ya. Kita harus saling menghormati satu sama lain. Kalau kita mau dihormati, kita harus menghormati. Itu kan ya Kak ya? Ya, betul banget Kanesha. Oke, siap. Ini berarti sudah, kesimpulan juga sudah. Teman-teman lain ada yang mau disampaikan mungkin? Oke, kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Terima kasih buat teman-teman yang mau ikut diskusi kita hari ini. Tetap semangat, tetap sehat. Kita lanjutkan lagi diskusi-diskusi kita nanti di lain waktu. Dan jangan lupa untuk terapkan tadi toleransi ya teman-teman. Thank you. Terima kasih semua. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua.